Beredarnya kabar Denny Sumargo dan Farah Tabas yang memilih untuk berdamai dalam kisruh dana donasi Agus senilai 1,5 miliar rupiah. Alvin Lim yang merupakan tim kuasa hukum Agus Salim justru memberikan kabar mengejutkan bahwa ia mensomasi Pratiwi Novianti hingga telah menghubungi Kapolri terkait bukan perkara uang donasi namun perkara dugaan ujaran kebencian. Benarkah langkah Alvin Lim dengan mensomasi Novi ada kaitannya dengan postingan-postingan Novi dan juga Koko Hirochimot yang berbau sara dan juga dugaan ujaran kebencian seperti menghujat orang yang mengalami disabilitas? Lalu, bagaimana pula dengan respon Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang yang mengaku geram dengan sikap arogansi Alvin? Hingga Novi pun kini telah resmi menunjuk Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang sebagai kuasa hukumnya. Di sisi lain, seperti apa juga Novi yang mengaku cukup senang dengan adanya perdamaian yang terjadi antara Denny Sumargo dan Farah Tabas. Namun, di sisi lain dirinya pun cukup kaget dengan pernyataan Firdaus Oiwobo yang mundur sebagai kuasa hukumnya. Padahal, Novi pun mengaku belum ada tanda tangan surat kuasa yang menyatakan jika Firdaus adalah kuasa hukumnya. Dan bagaimana pula para pihak donatur yang mengaku cukup senang dan juga lega ketika mendengar antara Denny Sumargo dan Farah Tabas yang berdamai. Lantaran memang sebaiknya persetujuan itu pun diakhiri. Mengingat Agus Salim sendiri tidak menginginkan hal itu terjadi dan lebih butuh bagaimana para pihak membantunya untuk pengobatan. Dan bagaimana pula respon para donatur ketika melihat Agus Salim yang sudah meminta maaf kepada masyarakat atas kelalaiannya saat menggunakan dana donasi tidak sesuai dengan tujuan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, perdamaian memang baru saja terjadi dalam polemik dana donasi Agus Salim. Mengingat Denny Sumargo dan Farah Tabas terlihat tabayun dan saling memaafkan saat dimediasi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam undangannya ke kantor Kementerian Sosial pada Rabu kemarin. Tentu saja melihat langkah perdamaian yang diambil oleh Farhat dan Denny Sumargo. Alvin Lim yang juga merupakan tim kuasa hukum Agus mengaku senang lantaran menurutnya satu perkara pun telah terselesaikan. Namun di satu sisi meski satu perkara telah selesai, menurut Alvin Lim perkara lainnya justru masih dan harus terus diproses secara hukum, di mana perkara bukanlah perkara uang donasi, namun terkait kasus dugaan ujaran kebencian. Hal itu pun beralasan lantaran Alvin Lim juga menilai jika dalam kasus Agus Salim timbul ujaran-ujaran kebencian terhadap sara, terutama disabilitas, hingga Alvin pun mengaku dirinya sudah menghubungi pihak Kapolri untuk menindaklanjuti perkara ujaran kebencian itu. Bahkan dari pengakuan Alvin Lim, pihak Mabes Polri pun akan siap menangkap akun-akun atau siapapun yang memberikan konten-konten ujaran kebencian terhadap sara. Ya kalau saya lihat urusan Bang Farhat memang udah mau selesai ya. Jadi maksudnya memang dari awal Bang Farhat ini mengupayakan adanya pengembalian dana Agus karena memang yang diperjuangkan oleh Bang Farhat ke situ dengan laporan polisi juga di Polda. Beda dengan saya.
Kalau saya yang saya perjuangkan adalah dunia medsos yang bersih ya. Jadi sekarang ini medsos kalau Anda lihat banyak dengan ujaran-ujaran kebencian terhadap SARA, terutama disabilitas. Dan itulah yang hari ini saya sudah hubungi Bapak Kapolri ya, dan Bapak Kapolri sudah jawab dari saya, beliau siap mengatensi dan siap menindak siapapun yang melakukan upaya hoak dan ujaran kebencian terhadap disabilitas. Ini Bapak bisa lihat, saya WA Jenderal hari ini, saya bilang tolong Jenderal diusut tuntas, saya bilang langsung dibalas langsung sama Kapolri. Saya sudah minta Kabariskim dan Kadipropam untuk tindak lanjuti permasalahan yang Bapak laporkan. Jadi Kabariskim juga sudah hubungi saya, kita akan tangkap setiap orang yang memberikan konten yang berisi ujaran kebencian terhadap SARA. Dalam perkara dugaan ujaran kebencian itu, Alvin Lim pun juga menegaskan bahwa somasi terhadap Novi dilanjutkan karena hal ini bukan persoalan uang donasi, tetapi untuk menciptakan sosial media yang bersih dari ujaran kebencian dan juga SARA. Bahkan, Alvin Lim juga menambahkan bahwa menurutnya yang berdamai itu Novi dan Farhad Abbas, sedangkan Alvin hingga kini belum pernah bertemu dengan Novi sebelumnya. Hingga lewat somasi kepada Novi, perkara dugaan ujaran kebencian dan juga SARA berharap bisa diselesaikan. Lantas benarkah dengan adanya somasi kepada Novi lantaran ada hal pribadi dari Alvin, seperti tidak hanya dirinya yang dihujat, namun keluarganya yang dihujat habis-habisan oleh netizen. Terhadap Novi dan Koko Cimot lanjut, karena ini bukan urusan dengan uang donasi, ini hal yang berbeda Pak. Ya Ibu, ini hal yang berbeda, ini bukan urusan dengan uang donasi. Uang donasi Bang Farhad sudah berhasil close. Tapi saya mau menciptakan internet yang bersih dari ujaran kebencian terhadap SARA. Itu dua yang berbeda. Jadi simpel sih, yang namanya somasi itu kan teguran. Saya kasihkan waktu kepada Novi dan Koko Hiro Cimot untuk meminta maaf dan menghapus konten. Ya kan? Jadi kalau mereka lakukan itu ngapain? Kalau dia sadar, dia minta maaf, ngapain sih lanjut ke hukum? Ya kan? Tapi kalau mereka ngotot, mereka nggak merasa bersalah, ya kita bawa ke pengadilan. Pelapornya juga saya kasih tahu bukan Agus nanti. Karena pasal 27 dan pasal 28 beda. Kalau 27 harus Agus yang lapor kalau pencemaran nama baik. Tapi kalau pasal 28 ujaran kebencian terhadap SARA, siapapun boleh lapor. Jadi nggak mesti Agus. Ya, jadi kami bertindak bukan atas nama Agus ketika melaporkan pasal 28. Jujur punya ngomong, nanganin perkara Agus ini bukan hanya nggak ada uang, tapi juga diserang dari mana-mana. Anak saya pun diserang ya ketika sedang live, dikata-katain kebun binatang, dikata-katain jenis kelamin di situ kan. Sangat-sangat tidak sopan karena anak saya ini masih orang yang di bawah umur. Ya, jadi makanya saya di sini menyatakan untuk perang melawan hal tersebut. Di sisi lain, Alvin Lim mengaku senang melihat perdamaian antara Novi dan Agus Salim. Lantaran secara otomatis uang donasi itu pun akan kembali kepada Agus. Namun, jika Yayasan Novi masih memaksakan untuk memegang uang donasi tersebut, menurut Alvin, hal itu di mata hukum salah atau tidak benar. Untuk itu, Alvin Lim berpesan kepada Novi dan netizen untuk bisa membedakan antara hukum dan etika, di mana jika secara hukum tidak benar dan perkara ini pun digugat ke pengadilan, Agus yang pasti akan menang. Namun, jika dilihat secara etika, hal tersebut bisa dibilang Alvin Lim tidak melawan hukum. Namun, terkait somasi, Alvin Lim pun menegaskan bahwa somasi untuk Novi tetap berjalan, hingga Alvin Lim pun memberikan waktu kepada Novi dan juga Koko Hiro Cimot untuk segera meminta maaf dan segera mencabut konten-konten yang berbau SARA dan ujaran kebencian. Saya seneng kok gitu loh, karena kan otomatis uang itu kembali kemana itu mestinya ya. Karena kalau saya lihat kalau Novi atau Yayasan Novi memaksakan memegang uang tersebut, itu kalau menurut saya, dan bukan cuma saya sih, Kamarudin, Hotman Paris, semua juga sudah bilang bahwa itu secara hukum tidak benar. Ya, harus dibedakan antara hukum dan etika. Ya, secara hukum tidak benar. Jadi kalau dilaporin polisi, digugat ke pengadilan, Agus lah yang pasti menang. Tapi kalau secara etika kan nggak semestinya. Misalnya orang dikasih duit, harusnya terima kasih. Tapi ada yang kasih duit melongos malah bilang, dikit amat sih lu ngasihnya. Kan itu nggak etika. Tapi nggak melawan hukum gitu loh.
Jadi itu yang harus dibedakan agar masyarakat dan netizen itu bisa cerdas. Memang kalau saya masih somasi, belum laporan polisi, ada batas waktu seminggu ya. Mereka minta maaf, hapus konten, selesai di situ. Jangan ganggu-ganggu saya, jangan ganggu-ganggu anak saya, ya kan. Tapi kalau memang mereka berlanjut mikir, wah saya nggak salah kok kasih video kayak begitu, ya sudah kita buktikan secara hukum. Selain itu, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang yang sempat bersitegang dengan Alvin saat pertemuan kemarin mengaku geram dengan sikap angku Alvin Lim. Ia menyatakan bahwa ia akan mengganti uang para donatur jika uang donasi itu disalahgunakan dan ada donatur yang tidak rela memberikan sumbangan kepada Agus. Menurutnya, tujuan menyerang masalah pribadi Novi yang dilakukan oleh Alvin Lim justru menunjukkan arogan dengan adanya kasus ini yang seolah sengaja dibuat untuk ajang perselisihan. Atas hal itu pula, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang mempertanyakan kepada Alvin ada dendam apa kepada Novi. Padahal Novi sudah melakukan daya dan upaya untuk membantu dan menyelamatkan orang yang terkena musibah. Lantas, terkait adanya perdamaian antara Farhat dan Denny Sumargo, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang pun mengaku sangat setuju dengan keputusan keduanya untuk mengakhiri konflik. Yang tentunya hal itu pun menjadi kabar baik untuk menyambut era baru dengan fokus untuk kesembuhan Agus. Di satu sisi, Ricky Sitohang pun juga mengungkapkan kabar terbarunya, di mana ia secara resmi sudah ditunjuk oleh Novi sebagai kuasa hukumnya. Kan dari awal saya katakan bahwa kalau kita berbicara tentang donasi lah, ya kita jangan selalu menunjukkan keakuan kita. Karena tadi kan ada kolosan aja nggak sedia saya ganti uangmu, nggak perlu begitu gitu loh. Banyak juga orang kaya tapi jangan sombong gitu loh. Jadi saya sudah sampaikan jangan bicara tentang masalah itu, suka saya kata itu mancing saya. Tuh, kamu tuh kok sombong sekali jadi manusia gitu loh. Udahlah pikirkan hidupmu aja lah, gak usah mikirin macam-macam. Dan apa tujuannya menyerang masalah pribadi Novi? Ini kan menunjukkan arogansi itu. Ya. Dengan case ini dibuat jadi ajang untuk seperti itu. Lah dendamnya apa sama Novi? Catat baik-baik loh, bukan gara-gara saya di pihak Novi, bukan ya. Tapi dia sudah melakukan daya upaya untuk menyelamatkan orang. Dan uang tidak disangkangi kok ada kok. Dan dia bersedia juga untuk menyelesaikan itu kepada si Agusnya. Tadi saya masuk menjadi mediator tadi, sudahlah kita nggak usah berbicara tentang itu lagi. Kalau berbicara tentang pasal yang ada di undang-undang itu nggak akan selesai. Bukan di sini tempatnya. Tempat di sini bagaimana fokus kita untuk menyelesaikan ini. Nggak usah ditanya lagi. Kan Menteri Sosial kan sudah memberikan satu gambaran sebagai mediator, dan kalaupun ada yayasan yang kurang dikit kan sudah diberikan arahan untuk selanjutnya untuk memberikan izin yang benar. Tapi undang-undangnya benar, dia nggak ilegal, tapi perlu diperbaiki. Tadi kan sudah terjadi mediasi yang baik, ya sudah mengerucut kepada satu titik penyelesaian. Kita sudah bersepakat. Saya juga dengan Adinda saya Farhat sudah ngomong baik-baik juga, sudah oke semua. Yang penting semua menuju kepada pengobatan daripada Agus. Karena critical point-nya kan pengobatan Agus di sini. Dan uang itu memang diperuntukkan mengobati mata Agus. Ya, ini harus dipahami oleh publik juga semua untuk demi kebaikan. Dan saya nyatakan secara resmi tadi diminta saya dibawa sodorkan sudah demi untuk kebiasaan kebaikan, saya jadi kuasa hukum juga. Lalu seperti apa pula Novi yang mengaku cukup senang dengan adanya perdamaian yang terjadi antara Denny Sumargo dan Farhat Abbas. Namun, di sisi lain, dirinya pun cukup kaget dengan pernyataan Firdaus Oiwobo yang mundur sebagai kuasa hukumnya, padahal Novi mengaku belum ada tanda tangan surat kuasa yang menyatakan jika Firdaus adalah kuasa hukumnya. Saya mau ngingetin, jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye.
Sebagai penyelenggara donasi yang juga ikut terseret dalam arus konflik donasi Agus ini, Pratiwi Novianti mengaku cukup senang dengan adanya perdamaian yang terjadi antara Denny Sumargo dan Farhat Abbas. Tentu, hal itu pun dinilai Novi sebagai sebuah langkah yang sangat baik. Apalagi ketika mendengar Farhat Abbas yang akan mencabut semua laporan polisi, Novi pun mengaku lega lantaran tidak akan ada lagi tudingan-tudingan seperti pemerasan, penggelapan, dan juga tipu-tipu yang tentu saja polemik donasi juga secara otomatis akan selesai. Bahkan dengan adanya perdamaian ini, Novi pun bersyukur akhirnya diberi jalan yang baik untuk kedepannya, mengingat dari awal Novi pun memang ingin berdamai. Semua laporan pasti akan kita cabut yang terkait dengan Mas Denny. Dan Denny juga harus cabut. Tunggu dulu, ini terkait saya, Novi bagaimana? Ayo dong. Ini Mas Denny sayang Novi. Saya sayang kamu juga. Semuanya. Semua harus cabut. Semua saya. Yang terkait Agus juga kita cabut. Oke. Oke. Berarti artinya semuanya ya, Bang? dicabut. Oke, damai berarti ya, Bang. Pokoknya kita nggak mau cubit-cubitan, maunya cabut-cabutan. Alhamdulillah itu kan yang selama ini kita inginkan kan, perdamaian. Apa juga kita mencari masalah nggak akan ada dari titik temunya. Ya dengan adanya kemarin perdamaian Bang Densu dan FA itu adalah langkah yang sangat baik. Gak kaget sih, sebelumnya juga Bang Densu sudah komunikasi gitu. Aku sih cuma menyampaikan yang terbaik aja, kita selesaikan baik-baik. Terus emang saya mau juga damai dari awal dan alhamdulillah sudah ada jalannya. Karena nanti di Kemensos akan dipanggil semua Kak. Pihak dari donatur, pengacara kuasa hukumnya, saya, semua nanti akan dikumpulkan. Jadi kita akan dibicarakan, dibicarakan seperti apa. Kalau saya sih yang jelas nih, kalau semua sudah sepakat ya, tugas saya sudah selesai. Novi baik, Agus baik, ini Farhat baik, Densu juga orang baik. Dan orang-orang baik harus berkumpul dengan orang baik, yaitu yang paling baik hari ini adalah Gusmen dan Wamen. Namun, di tengah rasa bahagia bercampur syukur atas adanya perdamaian dalam polemik dana donasi Agus, Novi pun justru dibuat bingung dengan pernyataan Firdaus Oiwobo usai mundur menjadi kuasa hukumnya, di mana pernyataan Firdaus seolah-olah digiring ke publik bahwa dirinya dituding sering gonta-ganti penasehat hukum tanpa mengindahkan penasehat hukum yang sudah ada. Padahal secara tegas, Novi pun mengungkapkan fakta yang sebenarnya, bahwa belum ada tanda tangan surat kuasa yang menyatakan bahwa Firdaus adalah kuasa hukumnya. Tentu, Novi pun mengaku kaget dengan pengakuan dari Firdaus itu, yang secara terang-terangan menyatakan ke publik bahwa dirinya sudah dinyatakan sebagai kuasa hukum Novi. Padahal menurut Novi, tidak ada poin dirinya mengajukan permintaan ataupun permohonan menjadi kuasa hukum. Bahkan terkait kabar mengenai Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang yang sempat didatangi oleh Novi beberapa waktu lalu, Novi pun menjelaskan bahwa kedatangannya untuk bertemu dengan Ricky Sitohang hanya untuk berkonsultasi masalah hukum terkait kasus donasi Agus Salim. Mendengar pernyataan Novi yang mengaku tidak pernah mengajukan permohonan Firdaus menjadi kuasa hukum, lantas seperti apakah respon Firdaus Oiwobo yang begitu geram kepada Novi hingga menuding Novi dan Gary berbohong? Mengingat Firdaus pun mendapatkan kuasa dari Novi lewat permohonannya secara lisan. Aku juga bingung ya, ada statement seperti itu. Terus jadi nanti seolah-olah ini giringan ke publik, saya gonta-ganti PH gitu. Padahal yang jelas ini saya mau klarifikasi, kalian boleh cek juga di Instagram atau di TikToknya Bang Pablo, itu sudah klarifikasi secara clear bahwa saya belum ada tanda tangan surat kuasa ke Pak Firdaus gitu, belum ada tanda tangan sama sekali. Jadi kalau misalnya ada statement terkait itu saya juga kaget. Jadi nggak ada poin di mana kita mengajukan atau kita memberikan permohonan atau permintaan, itu nggak ada sama sekali. Boleh ada saksinya di sana, beberapa orang juga boleh ditanya. Woi Novi, Gary, lu ngapain membahas masalah gue dukungan? Emang lu berdua lagi nyalek? Lagi nyalon pilkada lu? Minta dukungan sama gue pengacara lu. Lu udah nunjukin gue secara lisan, ada videonya beredar, lu masih aja ngebohong.
Gimana sih lu? Lu akuin aja iya pengacara. Gitu loh. Jangan lu berbohong terus, gue lagi ngajarin lu pada bener, Novi. Gary, jangan merekayasa. Kan gue udah bilang dari dalam itu, lu yang pada memohon, bukan gue. Gue udah nolak berapa kali, nggak mau banget, amit-amit jadi pengacara lu. Gitu loh, Novi ya. Jangan lu bilang gue dukung, ngapain gue dukung lu? Gue kerjaan gue banyak. Kan statement gue baru ini setelah gue jadi pengacara lu. Jangan lu bilang gue bukan pengacara lu, itu dulu yang lu akuin, inget. Gue udah jelasin di dalam ruangan waktu itu ya. Ya, dalam ruangan karaoke waktu itu gue udah bilang 1792 KU Perdata itu tentang apa sih? Tentang puasa. Jadi puasa itu bisa diberikan secara lisan atau tertulis. Ya, kan ada rentetannya tuh. Lalu besoknya gue telepon lagi si Jos, minta puasa tertulis. Kata Jos besok. Jadi jangan lu bantah itu. Gue cuma minta kejujuran lu doang. Jangan bohong. Lalu, seperti apa juga para pihak donatur yang mengaku cukup senang dan juga lega ketika mendengar Denny Sumargo dan Farhad Abbas sudah berdamai. Lantaran memang sebaiknya perseteruan itu pun sudah diakhiri. Mengingat Agus Salim sendiri tidak menginginkan hal itu terjadi dan lebih butuh bagaimana para pihak membantunya untuk pengobatan. Dan bagaimana pula respon para donatur ketika melihat Agus Salim yang sudah meminta maaf kepada masyarakat atas kelalaiannya yang menggunakan dana donasi tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Di satu sisi, para donatur yang diwakilkan oleh Pitra Romadoni sebagai pengacara mengaku cukup senang dan juga lega ketika mendengar Denny Sumargo dan Farhad Abbas bisa berdamai sebagai upaya penyelesaian yang memang diupayakan oleh Menteri Sosial sebagai penengah. Menurut Pitra Romadoni, bahwa pertikaian yang selama ini terjadi hingga memanjang itu memang sebaiknya diakhiri saja. Mengingat Agus Salim sendiri orang yang mengalami musibah tentu tidak ingin pertikaian itu pun terjadi. Bahkan dengan melihat Agus yang baru saja meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama kepada para donatur atas kesalahannya menggunakan dana donasi tidak sesuai peruntukan, yaitu untuk pengobatan. Pitra pun juga menilai jika permintaan maaf Agus itu adalah permintaan maaf yang begitu tulus. Namun, terkait bagaimana sisa dana donasi yang kini berada di Yayasan Novi, Pitra pun mempertanyakan apakah Agus mau jika untuk pengobatannya akan diawasi oleh penyelenggara termasuk pengawas utama yaitu Menteri Sosial. Tentu jika Agus legowo dan mengikuti ketentuan serta undang-undang hingga diawasi oleh penyelenggara. Hal itu menurut Pitra bukanlah sebuah masalah. Saya kira itu adalah upaya penyelesaian atau islah yang memang diupayakan oleh Menteri Sosial, karena memang ini penengahnya adalah Menteri Sosial. Ya, saya selaku warga negara yang baik harus menghormati itu, gitu loh. Artinya apa? Sudahlah, pertikaian yang terjadi selama ini diakhiri saja. Toh orang yang mendapatkan musibah juga kan dia juga tidak menginginkan itu terjadi kepada dirinya. Kita semua juga tidak menginginkan musibah karena memang sudah terjadi. Ya, pada konsep awalnya itu kan kita semua ingin membantu. Nah, tinggal lagi tadi sudah jelas kita dengarkan secara bersama-sama dan secara langsung Agus Salim itu sudah meminta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia apabila ia salah dalam menyalahgunakan donasi yang diberikan masyarakat. Nah, saya kira permintaan maaf itu sangat tulus sekali. Nah, tinggal ini bagaimana sisa donasi yang saat ini ingin dibutuhkan dirinya untuk pengobatan saudara Agus Salim itu tentu yang harus menjadi pertanggungjawaban dari penyelenggara. Pertanyaannya adalah apakah Agusnya mau itu diawasi
pengobatan itu oleh penyelenggara kan gitu. Kalau memang yang bersangkutan tidak mau diawasi, yang menjadi persoalannya adalah pertanggungjawaban penyelenggara ini kepada menteri sosial selaku pengawas utama dalam pelaksanaan donasi. Terus yang kedua, apakah penyelenggara tersebut telah sesuai ketentuan? Meskipun tadi sudah menyampaikan, saya juga baru mendengarkan tadi, ada beberapa hal yang belum terpenuhi. Saya kira itu adalah suatu kegelapan. Menteri juga sudah memaafkan kegelapan itu, sehingga ini bagaimana caranya agar mereka ini selesai dengan baik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.